Konnichiwa, konbanwa minasan. Kembali lagi dengan saya Jeffrey, di mana kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bungke-bungke yang sudah dipelajari tadi pagi oleh Yanto Sensei tentang ada beberapa bungke yang kita pelajari malam ini ya minasan ya. Ya, kita akan langsung ke buku praktis. Ya, minasan, kita kembali lagi dengan buku praktis tentang target bungke minasan. Nah, kali ini kita akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada ini minasan, mama yang bentuk take, kata kerja nai, sifat na, dan no mama yang artinya dalam keadaan minasan. Nah, minasan, kita akan langsung ke contoh selanjutnya tentang no mama ya minasan ya, yang artinya dalam keadaan. Minasan, di sini ada beberapa bentuk kata kerja no mama atau mama. Yang pertama itu harus pakai take minasan. Terus mama dalam keadaan partikel D. Nah, D ini tidak wajib dipakai minasan. Bisa dipakai atau tidak minasan. Yang wajib itu harus pakai take minasan. Terus ada kata kerja nai mama yang artinya negatif. Terus kata sifat i mama, kata sifat na mama, dan kata benda no mama. Nah, dan di sini ada biarkan. Nah, ini bukan makna sebenarnya ya minasan ya. Bukan arti sebenarnya. Yang sebenarnya itu ya tetap dalam keadaan minasan. Nah, di sini ada contohnya minasan. Mado o aketa mama nemasta, yang artinya dalam keadaan tertutup jendela telah tidur. Nah, minasan, terus yang nai mama bentuk negatif mado o aken nai mama nemas, dalam keadaan tidak tertutup jendela akan tidur. Nah, terus yang kata sifat imama gohan ga atsui mamade. Nah, di sini pakai d minasan seperti yang di sini. Atsui mamade tabemas, yang artinya kita harus ingat minasan yang kemarin kita sudah jelaskan tentang simbol perjamuan awal. Enggak itu kita harus artikan dulu ya minasan ya. Gohang nasi. Terus nasinya bisa dibilang ga ini bisa nya ya minasan ya. Nasinya D ini bisa diartikan dengan ya minasan D. Nah, nasinya dengan dalam keadaan panas akan makan minasan. Nah, seperti itu bahasanya minasan. Terus kata sifat na mama. Nah, di sini minasan genki na mama hatarakimasu, yang artinya dalam keadaan sehat akan bekerja. Seperti itu ya minasan. Hatarakimasu akan bekerja. Nah, minasan, yang KB no mamanya ini minasan, kata benda no mamanya yaitu ada contohnya di sini. Sono mamade oite kudasai, yang artinya dengan dalam keadaan seperti itu tolong letakkan, atau tolong biarkan seperti itu, atau biarkan saja ya minasan ya. Kurang lebih seperti itu tentang mama di sini minasan. Jadi nanti yang masih kurang paham tolong dipelajari lagi minasan. Saya juga masih belajar minasan. Mohon bantuannya jika ada sensei-senpai yang tahu atau penjelasan saya yang salah, tolong di komen-komen ya minasan ya. Tolong di sharing-sharing. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, di sini kita akan ke bungke yang selanjutnya minasan. Ya minasan, nah di sini kita ada bungke N3 ya minasan ya. Ya, kita spill dikit aja soalnya tadi ada bentuk membiarkan terus menerus yang di bawahnya
sonomama atau nomama yang membiarkan. Nah, membiarkan itu yang artinya di sini minasang panasi minasang. Nah, panasi di sini kata kerja masnya itu dihilangkan ya minasang ya, terus diganti panasi yang artinya membiarkan terus menerus. Bisa menjadi sebab akibatnya minasang ya. Nah, kita contoh sebelahnya itu Tenki o suke panasi desu, membiarkan terus-menerus menyalakan listrik. Ya minasang ya, membiarkan terus-menerus menyalakan listrik. Nah, itu tentang arti panasi ya minasang ya, yang artinya membiarkan terus-menerus, yang atau bisa dibilang membiarkan. Seperti yang di bawah sonomama yang nomama tadi minasang. Nah, tapi yang nomama itu yang artinya dalam keadaannya minasang, bukan membiarkan. Nah, membiarkan itu atau biarkan itu yang artinya di sini minasang bungkainya. Seperti itu minasang. Nah, kita akan ke bungkai yang selanjutnya ya minasang ya. Nah, ini untuk bungkai selanjutnya yaitu mada minasang, yang artinya mada belum, mada negatif belum, mada positif masih ditambahkan ti mas. Yang artinya di sini mada minasang. Kalau cuma mada aja, tidak ada kata kerja apa selanjutnya, itu diartikan belum ya minasang. Terus mada, nah di sini ada kata kerja atau diisi dengan kalimat-kalimat tapi yang menggunakan bentuk negatif yang artinya belum juga minasang. Terus mada yang kalimatnya positif, kata kerjanya positif, yang diartikan masih, bisa ditambahkan ti mas ya minasang, seperti yang bungkai-bungkai yang kemarin yang saya sudah jelaskan minasang. Nah, saya akan memberi contoh yang pertama tentang mada positif ya minasang yang masih. Contoh, mada benkyou shite imasu, masih belajar, seperti itu minasang. Nah, terus yang mada negatif minasang, contohnya itu mada tabemaseng, yang artinya belum makan. Nah, seperti itu ya minasang ya, untuk negatif dan positifnya. Tapi yang positifnya bisa tambahkan ti mas ya minasang. Oke minasang, kita akan ke bunpo atau bungkai yang selanjutnya minasang. Ya minasang, kita akan bahas sedikit tentang tekara yang kemarin. Mungkin ada yang masih ingat tentang kara atau tekara. Nah, kara yang di sini yang artinya setelah. Kalau yang kemarin itu mungkin bisa diartikan karena atau setelah, mungkin ada yang minasang. Tapi yang di sini adalah tekara ini ya, yang artinya setelah. Nah, contohnya itu tabete kara benkyou ni ikimasu, yang artinya setelah makan akan pergi belajar. Seperti itu ya minasang ya, tentang tekara ini. Nah minasang, kita ke bunpo selanjutnya itu nainanitara, nainanidara, yang harus diikut kata kerjakan take minasang, yang artinya kalau, makna lainnya setelah, karena, ketika minasang. Di grup satunya contohnya kakimas menjadi kaitara, kelompok 2-nya tabemas menjadi tabetara, kalau makan artinya minasang. Terus simasnya menjadi sitara, terus kimasnya menjadi kitara. Terus kata sifat i-nya itu dihilangkan, diganti katara, kata sifat na itu dattara. Seperti itu ya minasang. Nah, saya ada contohnya seperti ini minasang. Koibito ga attara nihong e ikimasu, yang artinya kalau ada pacar, kalau punya pacar ingin pergi ke Jepang. Seperti itu ya minasang ya. Ya minasang, kita ke bungkai selanjutnya itu tentang ta atau d setelah, terus ta ued setelah, terus kata bendanya
no ued setelah, sama-sama setelah ya minasang ya. Kita ke contoh tentang ued tentang atau d yang artinya setelah. Ya minasang, di sini ada contoh tentang ta ued yang artinya dalam atau setelah. Ta ued di sini ada partikel d. Nah, di sini apakah wajib? Tidak ya minasang ya, bisa dipakai atau tidak. Terus kata bendanya itu no ued. Nah, minasang contohnya di sini ya minasang ya. Tabe ta ued abimas. Akan mandi setelah makan. Seperti itu minasang ya. Akan mandi setelah makan. Tabeta ued abimas. Ya minasang, nah di sini ada bungke tentang setelah ya minasang ya, yang setelah lain selain yang tadi. Nah di sini ada kata kerja take terus atau d, kata benda no atau terus tambahkan d ya minasang ya, yang artinya setelah. Nah terus di bawah sini ada juga take go. Nah go di sini bisa diartikan setelah minasangnya seperti atau d sama. Nah, di sini sama minasang atau d. Terus kata bendanya no, go, setelah sama juga minasang seperti atau d. Seperti atau d ini minasang. Nah, kalau satuan itu minasang partikelnya no terus go setelah sama minasang, kurang lebih satuan kayak satuan buah, satuan barang kayak satu telur atau satu buah, seperti itu ya minasang ya, satuan. Terus kalau bentuk lampau waktu, nah di sini tidak pakai partikel ya minasang ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau bentuk lampaunya itu tidak ada partikel, tapi yang artinya di sini yang akan datang atau ke depan atau masa depan ya minasang ya, seperti itu. Nah untuk contoh atau d ini minasang, saya ada contoh sendiri seperti ini minasang. Seperti ini ya minasang ya. Suku dai o suru atau d terebi o mimas, yang artinya setelah mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan PR akan pergi menonton TV atau menonton TV, yaitu minasang ya. Ya minasang, nah di sini kita ke bungki yang selanjutnya, yaitu temo, yang artinya meskipun atau kalaupun. Tapi makna sebenarnya itu kalaupun. Seperti yang temo-temo yang kemarin, yang 4 temo itu minasang. Nah temo di sini termasuk dari yang T yang keempat ya minasang, kalaupun. Terus yang demo kata sifatnya dan kata benda itu memakai d ya minasang ya. Nah kata benda demo, terus kalau kata sifat i nya dihilangkan digantikan ku temo minasang. Nah artinya semuanya kalaupun. Nah di sini saya ada contoh sendiri minasang. Taka ku temo kaimas, yang artinya kalaupun mahal akan membeli, seperti itu ya minasang ya. Kita ke bungke yang selanjutnya minasang tentang temimas, yang artinya mencoba. Nah di sini yaitu teke ya minasang ya. Nah temimas ini bisa dibacakan temi karena kebanyakan orang Jepang membacanya tidak pakai mas, langsung temi aja. Tapi karena kita masih belajar, kita harus pakai temimas, yang artinya mencoba. Contoh sendiri ya minasang tentang temimas. Kono fuku o kitemimas, yang artinya mencoba memakai baju ini. Seperti itu minasang. Kono fuku o kitemimas, artinya mencoba memakai baju ini minasang. Nah terus ada teshimaimas, yang artinya penyesalan hal yang sudah selesai. Ya sini bawahnya ada cu, cata,
Enjau, enjau ya, minasang enjau. Terus enjata yang artinya kalau minasang. Nah di sini kalau lagi minasang tentang te shimaimasu. Ya minasang, untuk contoh bongke yang terakhir, nah saya ada contoh sendiri ya minasang tentang shite shimaimasu. Contohnya seperti ini minasang. Nihongo o benkyou shite shimaimashita ga, yang artinya telah selesai belajar bahasa Jepang. Hal yang sudah selesai ya. Seperti itu minasang. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang ini ya minasang. Chouta, enjau, terus enjouta, yang artinya kalau minasang. Nah, di sini minasang. Nah, itu sama seperti tentang te shimaimasu ya minasang, penyesalan tapi atau selesai yang masnya dihilangkan menjadi uwarimasu. Seperti itu minasang. Terus ada bunyi binimi de yang artinya perubahannya minasang. Binimi itu binimi minasang, seperti itu. Terus ada ichiri. Terus yang pertamanya itu ya perubahannya itu ini jaimas. Yang perubahannya bentuk u, t, teke, terus take. Terus yang keduanya jaimas, sama seperti yang di atas, untuk perubahannya itu u, teke, dan take. Nah di sini minasang, di situ menggunakan partikel y minasang. Terus di sini memakai 4T ya minasang, kalau seperti yang 4T kemarin. Yang jaja ini minasang, yang artinya kalau. Terus contohnya itu minasang, contoh yang pertama itu minasang, yaitu ada ini minasang, nomimas. Jadi non desimaimasnya dicoret menjadi non jaimas, bentuk uteke dan take. Nah untuk yang keduanya itu kaimas, jadi kate shimaimasnya dicoret menjadi kacaimas, bentuknya sama u, teke, dan take. Nah di sini tidak boleh atau larangan kalau negatif ya minasang. Kalau tewa itu ininya to, tara, banara, terus jaja. Terus ininya negatifnya itu dewa ikimaseng, dewa narimaseng negatifnya, terus dewa dame, dewa mosu mazui, terus dewa coto, dan lain-lainnya. Ini konteks negatifnya minasang. Dan untuk konteks positifnya itu adalah dekimas, yang artinya bisa, dapat, boleh, nampung, jadi, didirikan ya, seperti itu ya minasang ya. Hai minasang, mungkin sekian materi atau bungke yang saya sudah sampaikan hari ini. Jika ada kurang atau salah kata, sumimasen. Semoga minasang atau sensei atau minasang semua yang tahu tentang materi yang hari ini saya sampaikan, jika ada yang bisa memberi saran, boleh komen-komen ya minasang ya, biar kita sama-sama belajar untuk mengetahui letak salah dan kurangnya di mana. Yoroshiku onegaishimasu. Oke minasang, mungkin kita akan bertemu kembali tentang buke-buke selanjutnya minasang ya. Untuk hari ini mungkin sampai di sini. Saya akhiri, arigatou gozaimasu sudah menonton. Oke minasang, ja mata ne.